誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh, akhirnya chapter terbaru dari manga Bakuatam Tokyo Revengers, yaitu chapter 262, sudah terbit secara legal sejak jam 10 malam tadi. Kami yakin beberapa dari kalian pasti sudah tahu mengenai sebagian besar isi cerita dari chapter 262 melalui bocoran-bocoran panel manga yang sudah banyak beredar sejak hari Sabtu kemarin. Namun meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap baca secara langsung ya chapter 262 ini, karena banyak sekali hal penting yang terjadi dan sayang sekali untuk kita lewatkan. Salah satunya adalah kepanikan dan juga ketakutan dari sang dewa kematian alias Janma kepada Maiki, khususnya setelah Hanma mendengar semua perkataan singkat yang diucapkan oleh Maiki kepadanya. Oleh karena itu, untuk tahu mengenai semua isi cerita lengkap dari chapter terbaru ini, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 262 berjudul To Rout and Ravages, atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah untuk mengalahkan dan juga merusak. Judul ini merupakan sebuah representasi dari sikap yang ditunjukkan oleh salah satu karakter paling gila dan juga paling kejam dari manga Bakuatam ini kepada semua orang yang ada di medan tempur. Pada awal chapter, kita pun langsung ditunjukkan sebuah scene yang luar biasa menarik, di mana pada momen ini nampak Chifuyu yang langsung melanjutkan semua perkataannya yang ada pada chapter 261 kemarin. Aku Chifuyu Matsuno, wakil presiden Toman generasi kedua. Aku siap mendedikasikan hidupku bagi presiden. Selama Takemichi masih berdiri, maka aku akan terus melindunginya. Dan selama Takemichi masih sanggup bertarung, maka Toman tidak akan pernah kalah. Ayo kita mulai kan Tomaji, mari kita akhiri semuanya di sini. Mendengar semua teriakan dari Chifuyu barusan, Senju, Inui, Mitsuya, serta para anggota Toman generasi kedua lainnya pun seketika terkejut. Mitsuya pun sampai ikut berteriak seperti Chifuyu. Pada panel ini dia pun berkata, "Terima kasih Chifuyu, berkat kau aku mendapatkan semangatku kembali. Woi kalian semua, Toman belum kalah." Senju yang ada di sebelahnya pun tidak mau ketinggalan. Dengan penuh keyakinan dia pun berkata, "Kau betul Mitsuya, untuk apa aku ragu lagi? Mari kita selesaikan semuanya untuk selamanya." Tidak hanya sampai di situ saja kejutannya, karena pada halaman selanjutnya, kali ini terlihat sang kapten terkuat yang dimiliki oleh geng Toman generasi kedua, yaitu Taiju Shiba, pada akhirnya mampu kembali bangkit satu kali lagi. Walaupun harus dibantu berdiri dan berjalan oleh adik kandungnya sendiri alias Sakai Shiba. Tentu saja melihat hal itu, Takemichi sangat senang, karena pada akhirnya Taiju tidak mengalami nasib yang sama seperti Kakucho. Sedangkan Sanzu malah terlihat sangat kesal. Dengan penuh amarah dia pun berkata, "Sial, apa seranganku sebelumnya tidak cukup dalam." Menarik banget ya, padahal dirinya sudah terkena tebasan dari Sanzu menggunakan katana dari titik buta atau dari arah belakang ketika Taiju sedang tidak siap. Namun nyatanya, semua hal itu tidak mampu menumbangkan apalagi sampai membunuh monster sekuat Taiju. Di momen ini Taiju pun kembali memegang bendera dari geng Toman yang sebelumnya sudah terjatuh di tanah. Dengan sisa tenaganya yang terakhir, Taiju pun kemudian langsung melanjutkan semua pidato dari Chifuyu sebelumnya sambil berteriak, "Geng Tokyo Manji tidak akan pernah kalah." Dan dengan ini Taiju pun akhirnya kembali mengibarkan bendera dari geng Toman generasi kedua. Scene pun kembali berpindah. Setelah mendengar semua pidato singkat dari Taiju dan juga Chifuyu, semangat juang dari para anggota Toman generasi kedua pun akhirnya kembali terbakar. Semua orang yang sebelumnya sudah terkapar di tanah dan tidak mampu melanjutkan pertarungannya pun kini mampu bangkit satu kali lagi, demi membantu Takemichi untuk memenangkan perang terakhir melawan geng Kanto Majikai. Hal ini dapat kita lihat dari panel manga berikut, di mana pada momen ini nampak Peihan dan Pak Jin yang sudah bangun dari pingsannya. Kemudian di sampingnya terlihat Koko dan Inui. Meskipun baru bergabung ke dalam Toman, namun nampaknya Koko sudah siap untuk kembali memberikan semua tenaga terakhirnya demi membantu kemenangan geng Toman. Serta tidak ketinggalan juga Sota dan Naoya Kawata yang pada akhirnya sudah mampu tertawa kembali. Walaupun pada beberapa chapter sebelumnya, mereka semua sudah diajar habis-habisan oleh Sano Majiro. Intinya pada 2 halaman ini, sebuah anggota Toman generasi kedua, baik itu anggota biasa ataupun anggota eksekutif, sangat tersentuh dengan semua ucapan dari Taiju dan juga Chifuyu sebelumnya,
Hingga pada akhirnya mereka semua pun memberikan sebuah penghormatan kepada Takemichi sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka karena selama ini Takemichi selalu berjuang seorang diri untuk menyelamatkan semua orang. Pada halaman selanjutnya, mereka semua akhirnya kembali berdiri dan langsung meneraki nama Toman berkali-kali hingga membuat medan tempur ini pun kembali bergemuruh. Toman, 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 Toman. Mendengar dan melihat semua hal itu, Hanma yang saat itu ada di dekat Sanzu pun seketika kembali tertawa. Dengan nada santai dia pun berkata, "Hah? Ada apa ini? Kenapa semua anggota Toman tiba-tiba mampu berdiri lagi?" Sedangkan Takemichi justru terlihat sangat gembira karena pada akhirnya Chifuyu dan Taiju mampu membangkitkan semangat juang dari semua anggotanya. Namun hal sebaliknya justru ditunjukkan oleh Sano Manjiro, di mana pada momen ini hanya dia sajalah satu-satunya orang yang terlihat sangat kesal. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kini para anggota Toman lainnya pun mulai mendekat dan langsung mengepung Hanma, Sanzu dan juga Maiki. Mereka semua nampaknya sudah siap untuk mengeluarkan sisa tenaga terakhirnya untuk menghentikan Hanma dan Sanzu, supaya Takemichi bisa fokus bertarung 1 lawan 1 melawan Sano Manjiro. Melihat semua hal itu, rupanya Hanma dan Sanzu tidak panik sedikit pun. Di panel ini mereka berdua justru terlihat kembali tersenyum, serta sudah siap untuk kembali menghajar atau malah membunuh semua anggota Toman yang nekat untuk mendekat. Nah, mulai dari sinilah kegilaan sebenarnya akan terjadi. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Maiki memutuskan untuk bergerak. Dia pun langsung berjalan ke arah Takemichi sambil berteriak, "Urusai! Diamlah kalian semua!" Namun bukannya siap untuk menyerang balik, rupanya di panel ini Takemichi malah kembali hilang sinyal, alias hanya bengong saja. Semua sikap Takemichi itu sebenarnya bukanlah tanpa alasan. Karena pada panel selanjutnya, kita pun akhirnya kembali diperlihatkan sebuah teror paling menakutkan di dunia baku hantam. Di mana pada momen itu tatapan dari mata Maiki yang awalnya masih berwarna hitam, kali ini semuanya sudah berubah sepenuhnya menjadi warna putih. Atau sederhananya, kekuatan Dark Impulsivity dari Maiki kali ini sudah bangkit. Dan dia sudah siap untuk menghajar atau membunuh semua orang yang ada di dalam medan tempur ini tanpa pandang bulu. Takemichi yang melihat hal itu pun seketika langsung mengetahui bahwa kesadaran dari Maiki saat ini sudah diambil alih sepenuhnya oleh Maiki versi lain yang hampir membuatnya terbunuh pada Perang Tiga Dewa. Pada halaman selanjutnya, tanpa basa-basi Maiki pun dengan cepat langsung menghantam wajah dari Takemichi menggunakan kepala tinjunya, hingga membuat tubuh Takemichi langsung terangkat dan langsung terlempar jauh ke arah rel kereta yang ada di belakangnya. Melihat hal itu, Chifuyu yang ada di sebelahnya pun langsung merespon dan mencoba untuk menyerang Maiki. Namun sayangnya semua upayanya sia-sia, karena di saat yang bersamaan, Maiki pun langsung menyerang dan menghajar Chifuyu lebih dulu. Namun sepertinya kegilaan Maiki tidak berhenti sampai di sini, karena pada panel selanjutnya, Maiki dengan cepat kembali melanjutkan langkah kakinya menuju ke tempat Harujo Sanzu. Bukannya khawatir, pada panel ini Sanzu malah terlihat sangat bahagia. Karena pada akhirnya kekuatan Dark Impulsif dari Maiki sudah kembali untuk mengambil alih tubuhnya. Tapi sayangnya respon sebaliknya justru ditunjukkan oleh Maiki kepada Sanzu. Di mana pada momen ini Maiki dengan cepat langsung menghantam leher Sanzu menggunakan tendangan nuklirnya. Akibatnya Sanzu pun langsung jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri dalam keadaan masih tersenyum. Ada sebuah catatan penting yang akan kita bahas di konten breakdown selanjutnya. Ternyata di momen ini Sanzu sudah menunggu kemunculan dari kepribadian Maiki yang lainnya, yaitu Maiki versi Dark Impulsif. Melihat kegilaan yang ditunjukkan oleh Maiki, semua orang yang ada di medan tempur ini pun seketika terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Maiki tega menyakiti atau menyerang Harujo Sanzu. Pada panel ini Mitsuya pun sampai berkata, "Hah? Apa benar orang itu adalah Maiki?" Bahkan seorang dewa kematian pun sampai terlihat panik. Dia pun dengan cepat langsung menghampiri Maiki dan bertanya, "Woi Maiki, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah menghajar Sanzu? Padahal Sanzu adalah rekan kita sendiri." Namun bukannya memberikan sebuah jawaban yang masuk akal, di momen ini Maiki pun malah melotot kepada Hanma sambil berkata, "Hah? Lalu kenapa kalau dia kawan?" Setelah mengatakan hal itu, Maiki pun dengan cepat langsung menendang perut Hanma sekuat tenaga, hingga membuat tubuh dari Hanma sampai terpental sangat jauh. Wow, menarik banget ya. Nampaknya kekuatan Dark Impulsivity milik Maiki tidak dapat dia kendalikan. Dia pun sudah tidak mempedulikan yang mana lawan ataupun kawan.
Selain itu, sepertinya Sujihanma benar-benar tidak tahu bahwa Mikey ternyata memiliki kepribadian lain di dalam dirinya. Karena sebelum Mikey menendang tubuhnya, Hanma sempat terlihat sangat ketakutan ketika menatap wajah dari Mikey. Momen pun kembali berpindah. Setelah berhasil mengalahkan Takemichi, Chifuyu, Sanzu, dan juga Sujihanma, Mikey pun akhirnya melanjutkan langkah kakinya menuju ke lokasi para anggota geng Toman generasi kedua. Sambil berjalan dengan santai, dia pun mulai menyerang dan juga mengalahkan semua anggota geng Toman generasi kedua ataupun geng Katomaji yang masih terlihat berdiri. Mulai dari Taiju Shiba, Hakai, Mitsuya, Inui, Sota, dan Naoya Kawata, serta Peihan dan juga Pahjin. Intinya semua orang berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Mikey hanya dengan menggunakan satu serangan saja. Nah, menariknya, pada momen itu hanya Koko dan Senju sajalah dua orang karakter yang tidak dimunculkan di dalam panel mangganya. Atau simpelnya, hanya Koko dan Senju saja yang tidak terlihat dihajar oleh Mikey. Entah itu sebuah kebetulan atau memang Ken Wakui sengaja tidak memperlihatkannya. Yang jelas pada akhir chapter ini, Mikey berhasil mengalahkan semua anggota geng Katomaji dan juga geng Toman generasi kedua. Dan hanya Mikey sajalah satu-satunya karakter yang masih mampu berdiri seorang diri. Wow, gila banget ya. Namun sayangnya semua cerita panas yang ada pada chapter 262 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika sebuah misteri besar dari dunia baku hantam ini akhirnya mulai terjawab satu persatu. Tentu saja semua hal tersebut membuat kita menjadi semakin penasaran mengenai apa yang akan dilakukan oleh Mikey selanjutnya. Serta bagaimana cara Takemichi menghentikan kegilaan dari Mikey versi Dark Impulsive. Oh iya, terlepas semua isi cerita di atas, sebenarnya masih ada satu hal lain lagi yang mengganjal di dalam pikiran kami. Yaitu apa sebenarnya hubungan antara Mikey, Takemichi, dan juga Sanzu. Karena jika kita lihat semua percakapan dari Sanzu, Mikey, dan juga Takemichi, nampaknya mereka bertiga seperti mempunyai hubungan atau ikatan sejak mereka masih sangat kecil. Bagaimana jika ternyata Ken Wakui sudah menyiapkan sebuah plot twist gila lagi ke depannya? Dan bagaimana jika ternyata Sanzu atau Takemichi adalah anggota pendiri Toman yang asli di timeline original? Karena mau bagaimanapun, pada akhirnya semua berandalan yang ada di manga ini ternyata sudah memiliki hubungan satu sama lain sejak mereka masih sangat kecil. Contoh gampangnya adalah Baji dan Sanzu atau Rindo dan Kokonoi. Tentu saja untuk menjawab semua pertanyaan di atas, kami akan buatkan satu pembahasan khusus yang akan diupload pada hari Rabu atau Kamis. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。